kepala desa mana, dia harus menjadi lokasi fokus, Pak. Jangan semua kepala desa yang tidak tahu, karena tidak semua desa itu ada stuntingnya. Misalnya tahun ini dapatlah data dari Kemenkes, ada 39 anak Madinah itu yang mengalami stunting. 39 anak ini didapat dari bisa 12 desa. Maka ditetapkanlah lokasi fokus stunting tahun ini 12 desa ini. Maka fokus untuk penanganan, pencegahan dan penurunan stunting ini lokusnya ya ke 12 desa ini. Maka 12 desa inilah setiap tahun menjadi binaan Pemkab. Itulah melalui tim TPPS tadi. Fungsinya dinas kesehatan apa ya mereka, tapi tujuannya tetap ke 12 desa tadi. Itulah enggak menyeluruh, menghindarkan kesalahsangkaan dan kesalahpahaman ini kan, karena ada beberapa desa yang ditanya enggak tahu RDS itu apa. Jadi sedikit terjawab tadi karena barangkali di situ tidak ada stunting sehingga tidak dilakukan intervensi. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Ya, betul. Paham kan? Dia ada sama kayak halnya miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini kan keluar datanya dari Kementerian Sosial. Tapi yang mengumumkan data miskin ekstrim itu Bappenas. Maka turunlah data miskin ekstrim ini ke Bapeda kabupaten kota. Misalnya Madinah ini ada 1.000 masyarakat miskin ekstrim tahun ini, kita katakan. Belum tentu 1.000 masyarakat miskin ekstrim ini itu didapat hanya dari 30 desa. Maka tidak harus 377 desa tadi mengintervensi atau membuat kegiatan pencegahan pengentasan miskin ekstrim. Sama kayak stunting. Mereka tetap melaksanakan kegiatan itu, tapi memang tidak diintervensi ke keseluruhan. Jadi hanya bagi desa yang ada miskin ekstrimnya saja yang menjadi kita lokasi fokus kita pengentasannya. Stunting juga begitu. Karena kan nggak mungkin stunting ini kita cari-cari kan. Betul. Yang kita mencari stunting ini kan melalui program posyandu dan imunisasi tadi. Tapi dengan catatan kalau mereka datang semua. Tapi kalau dia tidak datang ya nggak dicari juga. Siapa yang datang aja maka keluarlah data, kurang timbangannya, kurang ukurnya, stuntingnya gitu kan. Atau dia bukan stunting tapi gizi buruk, ya dilaporkan gizi buruk. Berarti rumah desa sehat ini memang di rumah desa sehat ini begini maksudnya. Jangan kita bayangkan bangunan rumah betul. Itu namanya seperti tim. Memang hidup doa. Ini mah susah benekin. Aku ini memang hidup kamu alang ruangku. Sebarikan memang hidup. Anggo arana sendiri jabatan di ruangan bupati tidak telah hidup, di ruangan wakil tidak telah hidup, di ruang sekdap tidak telah hidup. Guna jelo kan Pak Alam main deh, songon aspak ruangan, songon kebakaran semua kan. Jadi RDS Rumah Desa Sehat dia bukan rumah, dia semacam tim, tapi fungsi tim ini itu kan adanya di tingkat desa. Orang-orangnya itulah yang ada dari KPM, ada dari BKK, ada dari kader kesehatan, posyandu. Mereka lah yang dibentuk di desa. Tapi fungsi PMD pernah dulu bersosialisasi, tugas PMD lah dalam RDS ini itu melaksanakan
sosialisasi aksi 4 dan aksi 5 namanya. Aksi 4, aksi 5 ini membantu KPM, yang membantu PMD menyuruh Kades bentuk KPM, tapi yang membantu terbentuknya siapa KPM itu pendamping. Di dalam soal paham kan dia itu siapa KPM tiap desa itu, karena dia sekalian Kades. KPM inilah nanti membentuk timnya sebagai RTS. Oh, KPM ini yang... Ya, ada satu orang per desa ini KPM itu. Dia nanti yang menginisiasi... Adalah yang menginisiasi RDS. Pembentukan RDS di desa. Ya. Sekarang tidak dilaporkan ke PMD. Dilaporkan ke PMD. Dan tidak harus ke dinas PMD aja dilaporkan. Ya, ke tim penanggulangan kabupaten pun bisa. Tapi dia fokusnya bagi yang desa yang terdapat stunting. Ya, udah mulai tercerahkan. Karena kan ada beberapa desa, karena ada juga alumni UNTS yang kepala desa kan, mungkin itu yang di bisa. Mana apanya? Termasuk di daerah Naga Juang ada beberapa. Ada suaraku nama Stan. Ada bang, Ada di desa Tangtung Panjang, desa Kumbang. Halo, terima Tapi ini udah bisa Pak, ini kan marung betul. Si Fahmi sampai apa? Fahmi Nerawang, Tanu Tiris. Siapa? Oh siapa itu? Tanu Tiris dong, Tanu Tiris. Baru daerah Nasadari. Ini si pertanyaan si Fahri. Si Haryadi, Ketua PK Pisip Haryadi, Saburan Natal. Misalnya kalau untuk ahana erangku mengambil sampel bisa Naga Juang saja tak memang kalau ibu tu harus netong ibu tu kepala desa karena mengesahkan kan dibentuk ya harusnya kalau yang sudah dibentuk yang kan, sudah dibentuk dan memang terjadi ada stunting di desa ini. Di stunting anda bukan memalukan dong. Betul. Ya. Bagi jujur bagi masyarakat awam, mereka kan tidak mau ini anaknya dicap stunting. Melalui kader-kader inilah sebenarnya ayah, ibu-ibu, bapak-bapak, apa kan anak. Bagi orang yang sadar mungkin raya mau dia, tapi bagi yang merasa itu aib atau masih tabu, raya mau. Berarti Bangka, kalau memang belum dibentuk RDS-nya, berarti KPM-nya tahu itu. KPM. Terkait akun izin bang. Iya. Mengenai RDS memang kalau merujukannya itu Perbup sesuai dengan ketentuan naungan. Memang sampai sejauh di lapangan memang tidak ada dibentuk yang namanya RDS. Tetapi kebijakan langkah yang dilakukan oleh PMD ke bawah melalui kader Posandi juga, inilah yang harus dibentuk semua. Inilah beberapa poin yang dibentuk. Berarti kan si inisiasinya adalah KPM. Ya. Berarti si KPM tahu misalnya masih proses kan bisa masih proses masih proses kan bisa, atau misalnya ini intinya kalau misalnya daerah itu ada stunting dia tahulah, kalau kepala desa belum tahu tahu kalau betul-betul di KPM ya pulang KPM kadang di desa realitanya KPM ada honornya, kan ada honornya di KPM ini. Ada apa masuk yang gimu, baik manggo pakai soni doang pun nih. KPM ini berarti bang secara administrasi di bawah kepala desa ya. Kepala desa. Kader di desa iya. Di bawah kepala desa. Iya, di bawah kepala desa. Tapi yang menginisiasi dibentuk itulah tugas PMD. Melalui aksi 4, aksi 5, tugas PMD itu menyiapkan kader pembangunan manusia di desa. Tapi KPM lah harus Tapi berdasarkan hasil musyawarah. Iya betul. Kondisi ini kan kondisi aturan ini yang betul. saya sampaikan. Realita di lapangan betul tidak KPM ini orangnya yang kompetenkah, berjalan misalnya atau
musyawarah dia sangat indah, atau hanya sekedar nama untuk mengambil honor saja. Itu tanda ada. Ya, itu cerita yang berbeda lah. Itu berbeda kan realitanya. Nah, tetapi sejauh ini Terindah, KPM melalui pendamping, malah pendamping pun ikut meyakinkan KPM itu wajib, memantau KPM itu wajib, itu pendamping juga. Itulah fungsi konvergensi. Karena konvergensi ini sebenarnya antara pendamping dengan PMD yang ada. Nah, karena penekanan dari Kementerian Desa. Kalau tim konvergensi ini lagi di atas Dinda Miswari ada namanya Kobol, itu khusus pendamping yang menangani itu tentang stunting di tingkat keberadaannya di tingkat kabupaten. Pendamping kabupaten lah. Mungkin sudah apa ini Bang? Tapi ada lagi pertanyaan yang sudah tercatat. Nah, yang tadi karena memang yang Abang jelaskan kan ya tercerahkanlah kita. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang karena kalau saya jelaskan satu-satu poin, tentu Abang bingung dari mana masuk stunting ini, atau adik mahasiswa kita juga bingung. Kok tiba-tiba ada stunting kok? Kenapa pakai bicara dana kan gitu kan? Karena asal muasalnya ya dari program nasional, prioritas nasional. Ini Bang, misalnya ada berkaitan dengan inilah gambaran RDS ini. Menurut Abang, peran strategis rumah desa sehat ini untuk penanganan stunting ini gimana kira-kira? Misalnya keberhasilannya? Pertama, kalau seandainya terbentuk di desa yang sudah atau ada menjadi lokus sebenarnya, itu bisa efektif. Yang kedua, yang kita maksudkan efektif ini, kabupaten manalah tahu kita sampai ke rukun tetangga, rukun warga. Maka yang tahu itu melalui kader-kader inilah. Kalau bisa di PKK itu ada namanya Dasawisma. Jadi dia kalau RDS di tingkat desa ini berjalan, maka kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat membentuk tim rumah desa sehat. Yang menjadi tim rumah desa sehat ini kan orangnya satu dari KPM, satu bisa dari PKK, satu dari kader kesehatan posyandu, satu dari tokoh masyarakat, satu dari kalangan pemuda atau pemudi, kelompok perempuan, dan itu ini. Nah, mereka inilah yang lebih tahu keadaan kesehatan anak di desa mereka masing-masing. Baik itu melalui melalui banjar, lorong, lingkungan, RT, RW atau dusun mereka. Nah, tugas mereka ya seperti tugas umum, mengajak, mensosialisasikan, menyampaikan atau perpanjangan tangan gitu kan. Nah, tugas mereka ini kalau berjalan maka informasi itu kan sampai langsung. Nah, cara apanya efektif, efisiennya ya tidak, biaya kan tidak ada di dalam hanya mengajak. Nah, dan fungsi inilah yang kita harapkan sebenarnya, mengajak masyarakat sama-sama mengetahui tentang stunting ini, dan kalau terjadi supaya masyarakat bisa tahu bagaimana cara mengobati atau mencegahnya. Dan stunting ini kan bukan hanya sekedar penyakit biasa aja, karena dia sudah sudah terintegrasi. Saya lihat contoh tentu dari sebelum menikah, pasangan muda persiapan menikah wajib dicek kesehatannya. Waktu hamilnya juga, waktu lahirnya juga, asupan gizinya baik, ASI-nya baik, susunya baik, vitaminnya kan harus pemeriksaan berkala, dijamin pemerintah juga. Tumbuhnya pada saat
0 hari itu sampai 2 tahun itu kan itu juga harus menjadi pantauan, ya, baik pantauan melalui imunisasi dasar lengkap, kan dikasih itu mereka datang berimunisasi itu semacam vitamin, obat atau susu, ya, tetap diarahkan ASI itu tetap yang eksklusif, yang utama ASI, air susu ibu itu tetap itu diarahkan. Tapi kalau terjadi ternyata anak ini stunting, maka penanganannya kan lebih ditingkatkan, tidak hanya sekedar ASI, berarti adalah tambahan makanan sehatnya yang harus menjadi perhatian kita atau tugas tambahan kita. Jadi kalau RDS ini terbentuk, mereka ini sebenarnya diharapkan RDS ini atau tim ini diharapkan seperti mereka lah sebagai kibus kita di desa. Kibus maksudnya, kalau kibus kan buruh bahasanya pendata kita lah di desa. Tim ini bukan hanya KPM saja yang berjalan, tidak, ibu-ibu posyandu berjalan, ibu PKK berjalan. Di bawah PKK itu ada namanya Dasawisma. Dasawisma ini itu ketua kelompok, satu orang ketua kelompok membawahi 20 rumah. 20 rumah. Itulah maksudnya Dasawisma itu. Mereka lah pendata apanya. Mereka lah yang mengajak, mengimbau siapa yang sakit, siapa kita mau imunisasi, kita mau posyandu, kita mau ada sosialisasi, ataupun sampai kita ada lomba kebersihan, mereka lah diharapkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Gitu. Terus yang berkaitan dengan efektivitas ini, efektivitas rumah desa sehat, ya, ada nggak misalnya tolak ukur atau indikator atau target lah yang ingin dicapai dari dinas Pemdes? 0 stunting. Tetap 0 stunting. Ya. Kalau misalnya nasional dan internasional, ya, kalau ke negara kan 14% kan, kita targetnya 0 stunting di setiap desa. Kira-kira Bang, kira-kira ini ya, dengan beberapa RDS yang sudah berjalan, ya, tercapai nggak target itu Bang? Tercapai. Angka penurunan itu tetap tinggi. Tetap tinggi. Ya, tetap tinggi. Sejak tahun 2023 itu ya? Iya, karena dia itu pemantauannya kan, pemantauan awalnya kan 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Oh. Misalnya terdapatlah data stunting anak si B sekian orang, maka masuklah TPPS tadi dibantu kecamatan, desa dan kelurahan melalui kader ini juga. Itu pemantauan, dikasih obat, dikasih makanan, dikasih vitamin itu dalam 2 bulan pertama. 2 bulan pertama ada nggak perubahan? Kalau tidak ada perubahan, tambah masa lagi, tambah waktu lagi. Tapi rata-rata dalam 2 bulan itu ada perubahan. Perubahan baik timbangan tambah, ukurannya bertambah, atau dan orang tua yang anak stunting itu juga dibantu untuk apanya. Misalnya bukan hanya anaknya saja, orang tua yang merawat itu. Karena 1000 hari apa? Iya, orang tua itu kan di bawah yang mengajari orang tua ini sebenarnya kan inilah RDS ini. Iya. Tapi karena RDS ini mungkin tidak ke tiap rumah orang itu serame-rame, paling hanya kader kesehatan, kadang ada bidan, kadang KPS. Itulah yang mereka mengajari apa menu anak ini ibu. Yang perlu disiapkan ini bukan hanya sekedar menyampaikan ini menunya, ini yang disiapkan, ya, barangnya juga sebab saya dibantu. Terus Bang, ini menurut apa nih Bang kan? Ya, ini kan sudah berjalan 2 tahun RDS sejak diperbutkan kan.
kira-kira apa tantangannya kira-kira yang dihadapi RDS ini, termasuk misalnya mulai proses pembentukan, kemudian fungsi-fungsinya, kan ada itu fungsi RDS ini Bang, kan ada pusat informasi, ruang literasi, forum advokasi dan lain-lain sebagainya yang tadi. Hambatannya insentif ke baik ke sini ya, tim RDS itu nggak ada belum ada ketentuan ya berapa besaran. Yang hanya yang ada sampai saat ini kita atau desa itu mampu masih insentif atau honornya KPM, masih mampunya insentif atau honornya kader posyandu. Soalnya kan kalau di sini anggarannya termasuk dari belanja daerah, kabupaten, kan? belanja negara juga APBN kan, APBN dan desa. Itu jalan nggak kira-kira? Kalau yang sudah jalan, baru dari desa, jalan itu dari desa, jalan. Itulah ke KPM dan kader posyandu. Oh, kader posyandu juga di bawah. Di bawah kan lah. Oh, bukan di bawah kakak ya. Oh iya buat PKK. Kegiatannya tapi petugasnya itu di bawah. Desa di bawah PKK. Posyandu itu. Berarti kalau insentif di bawah misalnya guru PAUD itu bukan di bawah desa juga. Di bawah desa juga. Di bawah. Dan sudah ada, mudah-mudahan di 2000 dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada sebenarnya honor atau insentif ke KPM, guru PAUD, kader kesehatan, kader KPMD ataupun posyandu, tokoh-tokoh ini, tokoh masyarakat. Tapi dia ada berupa honorarium, berarti tiap bulan. Ada berupa insentif, berarti per tahun. Ada tidak boleh honor, tidak boleh insentif operasional. Ya, yang jalan itu bantuan insentifnya ya dari desa sudah jalan. Yang dari APBD mungkin ada petugas lapangan atau penyuluh KB, tapi kan tidak bisa kami intervensi. Betul. Begitu juga bidan desa di bawahnya dinas kesehatan, itu mereka yang kan tidak bisa kami intervensi. Tapi kalau yang ini tetap di bawah orang apa? Di bawah PMD. Yang menjadi kendala itu yang masih kemampuan keuangan desa itu masih berupa insentif dan honor. Belum ada operasional kegiatan atau itu belum ada. Jadi kadang yang menjadi hambatan itu enggannya masyarakat kita lah membantu RDS ini, ya hanya timnya aja yang ada. Tapi atensi ataupun penguatan kita tentang kegiatannya ini, ambil dananya dari ini, sekian begini, ya itu yang masih lemah. Berarti anggaran masih lebih ke honorarium, ke operasional justru belum ada. Tapi walaupun demikian, honor atau insentif itu ya juga tetap membuat mereka semangat. Ya ditandai dengan penurunan tadi itu. Baru Bang. Kira-kira ini Bang. Ya. Menurut Abang kan istilahnya kualitas ASDM orang-orang yang ada di RDS itu bisa nggak ini dibebankan tugas untuk menurunkan stunting itu? Insya Allah kalau seandainya sama-sama tanggung jawab ini, kami yakin di tim yang masuk dalam RDS baik KPM ataupun kader posyandu itu insya Allah SDM mereka mumpuni. Berarti tidak ada masalah di situ. Itu jarang itu terjadi. Ini kalau kader posyandu ataupun KPM itu kami usahakan, baik kami dari Pemda atau PMD, begitu juga pendamping. Ini harus orang-orang yang betul-betul mau dan memang punya walaupun dia tidak orang kesehatan, adik-adik masyarakat, rata-rata kan perempuan. Walaupun mereka bukan orang kesehatan, mereka juga mendapat dari bidan, dari puskes itu rutin gitu. Insya Allah kami jamin SDM mereka itu
kompeten ataupun tidak ke bawah kali lah gitu kan. Itu kalau untuk petugas itu ya. Nah, beda dia kalau pengurus pemuda NMB lah Kusunuli Bodo nggak tahu saya apa ya kan. Tapi yang kalau nilai poin high nilai itu kader posyandu KPM tokoh masyarakat. Kalau tokoh agak kurang apalah kita. Yang penting posyandu, kader kesehatan, guru PAUD atau PKK. KPM, PKK itu. PKK kurang tahu juga KPM itu. Itu yang Minimal ya tidak asal-asalan lah. Tidak boleh asal-asalan, baik kawan-kawan pendamping, kawan-kawan kades itu kita himbau jangan asal kader, karena mereka imunisasi atau posyandu itu kan tahu dia meja 1, meja 2, meja sampai 5 itu ada tugasnya dan itu diperlombakan. Jadi karena kader itu ada 5. Nah, kader yang 5 ini ada nih, kader nomor 1 ya duduknya di meja 1. Tugasnya ada. Nah, yang tahu tugasnya ini, yang mengajarinya ya orang bidan desa atau puskes kesehatan. Nah, sampai meja 5 ada tugasnya ini. Nah, jadi dia tidak boleh asal-asalan nampak. Kalaupun diganti, ya gantinya juga harus yang memahami seimbang meja 1 sampai meja 5 itu. Mungkin ini Bang masih ada lagi. Kalau SDM itu ya aman lah berarti kan. Mudah-mudahan kami SDM bagus lah. Ini Bang berkaitan dengan peluang lah sama dukungan. Kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan agar RDS ini bisa ditingkatkan? Misalnya apakah perlu regulasi baru, atau misalnya program nasional, atau perlu kolaborasi pihak ketiga, atau perlu regulasi untuk berkaitan dengan biaya operasional tadi. Nah, itu gimana itu Bang? Pertama sebenarnya penguatan dari dinas kesehatan yang menjadi, atau dinas KB yang menjadi tim pencegahan penanggulangan stunting di daerah itu. Penguatannya bahwa RDS yang ada di masing-masing desa itu diberi tempat. Misalnya baik itu keberadaan mereka diberi tempat di Polindes atau di Poskesdes atau di kantor desa. Walaupun dia tidak berkantor tiap hari, dia kapan kegiatan adalah apanya. Itu penguatan dari dinas KB atau dinas kesehatan atau dinas PMD juga melalui kantor kepala desa. Yang kedua, otomatis kan beda kegiatan posyandu. Sebenarnya kegiatan posyandu itu alat-alat atau apanya kan masih meminjam milik puskesmas atau miliknya bidan. Dengan harapannya untuk RDS ini, timnya Rumah Desa Sehat ini ya juga mendapat perlakuan yang sama. Istilahnya tidak ada perbedaan RDS, kader posyandu, kader kesehatan dengan untuk menangani stunting ini. Ya harapan jangka panjangnya, apabila daerah memiliki keuangan yang berlebih ataupun lebih mampu, ya RDS ini ada satu regulasi, misalnya regulasinya khusus RDS ya RDS. Khusus tidak dia tidak hanya maksudnya tim RDS ini sekian orang ditetapkan Pemda. Insentifnya dari sini, operasionalnya ini, tugasnya ini. Betul. Dan begitu juga hak dan kewajibannya juga harus dipikirkan. Betul. Memang di peraturan bupati ini bukan RDS di ininya kan? Tidak RDS saja. Ini kan ada bangun fisiknya, ada fisik juga. Ya betul. Regulasi ya.
kemudian nih Pak, ini Ya. berkaitan dengan strategi lah ini, strategi. Kira-kira apa strategi yang Bapak usulkan agar RDS ini lebih efektif lah untuk, karena ya pusat konvergensi memang harapannya dari desa, meningkatkan intervensi. meningkatkan intervensi dalam Jadi bentuk pemerintah daerah itu kalau seandainya RDS ini bisa lebih maksimal, lebih giat lagi, maka mereka itu kan hanya tidak mungkin semuanya dari APBN, APBD. ya, Maka yang bisa menaungi mereka ini kan dari dana desa. Dana desa. Maka fungsi kami, Pemda atau PMD, intervensi daerah itu terhadap kepala desa supaya menyisipkan atau meseptikan bagaimana tentang keberadaan RDS ini betul-betul dianggap ada. jadi untuk dana desa tidak bisa daerah mengintervensi itu dari dana desa itu. Masih dia menumpang hanya di intervensi itu masih di skala insentif dan honor. Ya. Dan pemberian makanan tambahan, ya kan Dinda? Iya betul. Saya lupa prioritas dana desa. Masuk, Tadi mana substansi? Masuk. Kan ya, seingat saya kan. Tapi dia tidak ada persen. Ya. Oh, karena tidak disebutkan. Jadi Oh, tidak ada ya, persen betul. dia. Kalau dia ketahanan pangan kan ada persen, minimal sekian persen. Iya, seingat saya prioritas dana desa termasuk udah 4 tahun kan prioritas. Tapi dia tidak termasuk yang ditetapkan atau istilah kaminya tidak masuk irmak. Nah, irmak itu yang besarannya ditetapkan oleh Iya. pusat atau daerah. Itu tidak ada stunting itu, apakah prioritas stunting, tapi tidak diirmakan, tidak ditetapkan berapa persennya. Tidak sama dengan BLT. PLT kan ditetapkan dia dari ngambang dulu itu. sekian persen, 25%, 20%, dan tahun ini 15%. Iya. Ditetapkan dia, uangnya wajib kita sisihkan. Itu BLT. Stunting itu ada setiap tahun, tapi tidak irmak, dia tidak ditetapkan. Artinya Maka berapapun berikan kepala desa nggak bisa kita intervensi. kalau misalnya dari pemerintah daerah ini Bang, terkait penguatan integrasi layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kebijakan, khususnya di tingkat desa, itu gimana kira-kira itu Bang? Pertama dari pemerintah daerah, Mandailing Natal ini sudah hampir 100% warga masyarakatnya sudah UAC. Sudah ditanggung oleh Pemda BPJS-nya. Ini 100%. Itu maksudnya kan mau dia sakit apa aja. Ya, ada. Jangan Di Jawa Barat. Rencana Pak Bobi Gubernur pun seluruh warga Sumatera Utara lagi di UAC kan. Universal Health Coverage UAC atau bahasa Nitana Mar BPJS sudah dibiayai daerah. Gratis 49 miliar itu di Dalwi tahu lah. Itu seluruh warga Madinah. Nah, itulah strategi Pemda supaya mau dia gizi buruk, mau dia stunting, mau dia sakit yang lain lah, penyakit dalam itu penyakit apapun, itu kan nggak ditanggung. silahkan kalau seandainya tugas tim RDS, tim TPPS tidak upaya yang dilakukan tim stunting daerah ini masih juga tidak bisa menekan sampai nol, maka UAC itu sebenarnya tujuan akhirnya akan ke situ, supaya tidak ada masyarakat Madinah ini yang terlantar. Ada yang tidak diterima, ada yang
harus bayar dulu atau pulangnya tidak boleh karena tidak ada tunggakan. Itu sudah diuasi oleh Pemkab. Ini ada lagi nih Bang, udah agak terasur kalau berkaitan dengan dukungan lah Bang, misalnya dukungan siapa aja, semua pihak boleh tentang ya agar keberlanjutan RDS ini tetap berfungsi optimal lah dalam misalnya jangka waktu yang lebih panjang kan. Pertama, karena ini menjadi tugasnya PMD terkait keberadaan RDS, penguatan atau pendukungan kami tiap tahun ataupun tiap waktu ini kan terus kami tingkatkan ini. Apa saja program-program prioritas nasional itu yang harus menjadi perhatian desa atau masyarakat. Ya mungkin ke depan RDS ini ya, seperti yang kita sampaikan tadi, sampai di tahun ini mungkin bagi desa yang ada terdata stunting, tapi ke depan kalau ini betul mau ditingkatkan, ya mudah-mudahan kami berharap di tahun depan ini terbentuklah RDS di semua desa dan kelurahan. Terlepaslah mereka itu ada stunting atau tidak ada, tetapi penguatan kita ke RDS ini mungkin lebih diluaskan lagi, tidak hanya stunting saja, tidak hanya stunting saja, melainkan ya mengurusi tentang kesehatan di masyarakat secara umum. Dan penguatannya ada di kami, ada di PMD, yang nantinya sebenarnya kita kan ke desa itu kan harus juga melalui kecamatan, melalui kades dan lurah. Tetapi dengan adanya pergub ini ya mungkin instruksi bupati lah yang bisa kami buat dalam bentuk tertulis nanti terkait penguatan peran atau fungsinya RDS ini, sehingga betul-betul berlaku dia, berlakunya secara general lah, tidak hanya di desa Robu saja, melainkan semua. Tetapi karena sifatnya masih fokus saat ini, masih fokus ke stunting, ya kita berbagi tugasnya masih di desa-desa yang menjadi lokus saja. Tetapi ke depan dukungan kami, penguatan kami, ya kita kuatkan lagi, kita lebih luaskan lagi. RDS ini harus ada di tiap desa kelurahan seperti itu. Dan harusnya tidak menangani stunting saja, tidak stunting saja. Kesehatan Ada masyarakat, ada ODGJ juga, ada kan banyak di ODGJ, gangguan jiwa kan, ada yang gizi buruk, ada yang stunting, ada yang penyakit luar biasa, ada di Madinah ini endemik malaria, kan itu. Penyakit luar biasa itu kayak apa? Kalau orang abang tahu, kepalanya anak bayi, kepalanya besar, perutnya besar, kan ada itu. Itu gizi tuh, gizi. Udah lewat gizi lagi. Kalau dia kurang gizi itu ya, bisa kayak busung kan. Nah, ini udah lewat, jadi udah ke apa dia? Kecuali Luar biasa. Penyakit luar biasa. Mungkin itulah Bang. Terima kasih sekali. Tapi ada lagi untuk yang desa itu Bang. Ya. Maksudnya gini, meskipun memang belum terbentuk secara administrasi ada SK-nya, tapi kalau ada yang sudah ada SK-nya itu lebih bagus. Tapi kalaupun dia belum terbentuk, ada SK-nya, di SK-kan kepala desa, tapi paling tidak fungsi-fungsi yang itu ada di desa itu, ya. Bisalah Bapak rekomendasikan desa. Langsung aja saya jawab karena Pak Adinda Wiswari pun kenal dengan Kades. Maksudnya kan tidak harus semua desanya kan. Enggak, rencana sampel aja boleh. Rencana kita Bang, 3 desa. Desa tapi guys sih. 2 nak kena. 2 lokus stunting. Mungkin Syabu koordinasi untuk awang kan. Namanya dia tolong matu koordinasi itu Juki. Iya. Nah, Juki kan. Juki pendamping.
entah satu desa di Naga Juang, entah 2 desa di Siabu, atau 3 desa di Siabu sudah. Istilahnya Juki mendampingi Kades tentang keberadaan RDS, apakah sudah dibentuk, apa saja tugasnya, apakah ini efektif atau tidak. Ya kalau dibentuk ya juga tidak masalah. Unakun pula biarkanlah. Enggak masalah. Ini tuh apa ini? Artinya kita kan melihat secara fungsi realita di lapangan. Kalaupun misalnya secara administrasi tidak ada di SK kan, ya tahulah kita orang desa. Tapi fungsi-fungsi yang tadi berjalan, enggak, itu pun itu sudah menjadi contoh baik untuk RDS ini. Tapi kalau saat yang sepengetahuan kami dengan kehadiran KPM, Linda, itu keberadaan KPM itu kami tentukan wajib. Ini kan wajib ini KPM ini ada per desa ini. KPM wajib kan? KPM Kaden Posyandu kan. Apakah terbentuk atau tidaknya mungkin KPM pasti tahu. Tapi kalau ada yang udah ada SK-nya lebih bagus lagi. Nah, kalau SK khusus RDS dia tidak ada di Pemdanya. Maksudnya dari kepala desanya. Kalau ada mana tahu dari yang di-SK-kan kan. Artinya kan kami pun ingin melihat praktik-praktik baik atau ada inovasi-inovasi dari RDS yang sudah berjalan. Kalau misalnya berjalannya ya sesuai prosedur saja, karena memang belum ada biaya operasional kan. Tapi kalau misalnya dengan tidak ada biaya operasional, ternyata ada praktek-praktek yang justru yang sudah dilakukan. Nah, ini kan jadi apa namanya, bisa ditingkatkan nilai tambah RDS itu, apalagi dikuatkan dengan yang Bapak sarankan tadi. Gitu, boleh kalau itu karena apanya sama Adinda Miswari, bolehlah sambil nanti komunikasikan memanggil tolong itu si Juki, apakah 3 desa yang menjadi lokus, sebisa diskusi atau audiensi saja mungkin bisa nanti kan dipanggil si Juki KPM desa ini. Karena biar rupiah Kades-kades Siabu si Juki daripada tukar SPMD kan ini. Karena memang dia ada di kecamatan. Desa pun nggak usah takut kan, ini apa ini? Karena apa jadi seperti kami kemarin sebenarnya Bang, awalnya ke dompet apa itu, tapi untungnya nggak jadi kami meneliti itu. Karena seperti yang disampaikan Abang tadi, ada kasus itu sama ada tadi berita dari ini. Yang sebenarnya begini, kalau ini di luar apa kita Pak? Di luar